Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda kali ini dalam program Bali Post Talk. Dan saya berada di gedung, dulu namanya EKI PGRI, tapi sekarang sudah berubah menjadi Mahadewa University ya. Jadi pemirsa Bali TV yang dulu akrab dengan EKI PGRI, sekali lagi kita informasikan namanya sudah berubah, sudah meningkat statusnya menjadi Mahadewa University. Dan kita akan berbincang dengan perubahan nama ini, bagaimana visi misi kedepannya, apakah akan lebih kuat atau seperti apa. Kita mewawancarai dua orang narasumber. Pertama ada Ketua Yayasan Perguruan Tinggi IKI PGRI, beliau adalah Bapak Igusti Bagus Hatanegara ya. Kemudian ada juga Pak Rektor Mahadewa University, Bapak Madiswarta ya. Madiswarta. Kalau titelnya Dr. SH dan FBUM. Dan tentu yang paling berbahagia dengan perubahan ini, saya ke Pak Ketua Yayasan dulu. Pak Ketua Yayasan, kalau kita lihat ini kan ada perubahan nama, IKIP menjadi Universitas Mahadewa. Tapi ini tidak hanya perubahan nama, tapi juga peningkatan status. Masyarakat mungkin ingin tahu namanya kenapa Mahadewa namanya. Ini kan ada ceritanya nih. Jadi, dulu kelahirannya ini kita berjalannya 3 tahun lebih, perjuangan yang cukup melelahkan sebetulnya, tapi itulah semangat dari teman-teman di sini, Civitas Akademika, akhirnya kita bisa sampai kepada tujuan itu. Jadi Universitas Mahadewa ini adalah hasil penggabungan antara IKIP PGRI Bali yang sudah ada dengan STIMIK, punyanya Kertawisata. Ini dengan sukarela beliau bergabungkan ke sini, dan ini nama Mahadewa ini tentu kita ambil secara filosofis Hindu khususnya, karena kita adanya di Bali, dan ini juga tentu kami lakukan dengan satu diskusi yang panjang. Jadi memang ada dua nama sebetulnya kita diskusikan. Ada satu sisi ada keinginan memakai nama Mahaputra, tapi ada kemudian Mahadewa, dan kesepakatan kita itu adalah dengan nama Mahadewa. Karena kalau kita lihat kan ada di dalam Trisandio pun juga kita lihat ada Om Tuam Siwah Tuam Mahadewa kan begitu. Jadi kita berharap dengan memuja kebesaran beliau, maka kebesaran kampus Mahadewa ini juga akan bisa seperti apa yang dimiliki oleh Hidup Betara Mahadewa niki. Jadi yayasan sangat mendukung ya perubahan. Ya justru kan dari kami Pak. Mendorong ya. Jadi ini dari yayasan berapat, lalu kita sepakat ada jadi yayasan Kertawisata dengan yayasan IKIP ini kemudian bertemu lalu kita tentu ini melalui juga dengan pihak rektor. Jadi Pak Rektor sepakat, lalu mulailah perjuangan itu yang sangat panjang, 3 tahun lebih malah ya. Jadi tapi kita tidak putus asa, dan itu semua karena semangat dan kesungguhan dari hati teman-teman Civitas Akademika di sini. Baik, saya ke Pak Rektor. Pak Rektor, kalau kita lihat perubahan nama ini tentu sekali lagi bukan hanya sekedar nama ya Pak Rektor, tapi perubahan statusnya, ada peningkatan lah bahasanya. Nah, bagaimana Rektor menyikapi ini, dan apakah visi misi yang dahulu cukup kuat di IKIP PGRI mendidik para guru, apakah akan meluntur setelah ada perubahannya, atau justru akan lebih kuat dengan peningkatan status ini? Gimana Pak Rektor? Kalau saya tidak ada sesuatu yang membuat kami turun dalam semua aktivitas, karena kita lahir dari dunia pendidikan, dari disiplin ilmu, satu disiplin ilmu pendidikan, tapi itu tetap menjadi dasar kami, potensi kami untuk ke depan mengembangkan lembaga ini. Nah, sekarang adanya Mahadewa itu kan dewanya para dewa. Jadi selalu di atas. Kalau kita melihat dari filosofinya bahwa Mahadewa itu duduk di atas teratai, pasang surut tetap di atas. Ketika surut juga di atas, kita pasang juga tetap di atas. Nah, kami memasang target seperti itu, mudah-mudahan kami bisa mengikuti acuan kami bahwa Mahadewa itu adalah segalanya, dewanya para dewa, di atas, selalu ingin di atas. Berdasarkan itu kami punya branding pada masyarakat ya.
ada 3 potensi yang kami garap sebetulnya untuk diangkat, yang sebelumnya kami sudah memiliki itu. Yang pertama sebetulnya kan ada olahraga di sini kan sudah mendunia. Siapa yang tidak kenal dengan Maria Natalia Londa? Siapa yang tidak kenal dengan Arik Saputra silat yang kemarin meraih emas? Siapa yang tidak kenal dengan petinju Kawangulang? Nah itu yang kami katakan bahwa kita punya potensi. Dan di seni budaya di sini sangat kental, bukan saja levelnya level atas, level bawah. Kita bergerak dari bawah, dari kampung ke kampung untuk menyampaikan visi Mahadewa itu adalah kan unggul dan kompetitif berdasarkan Trihita karena tahun 2030. Kami punya target 2030 tercapai visi dan misi kami. Kenapa kami isi kata unggul dan kompetitif itu? Tentu kita punya, seperti apa yang katakan, kita punya ndak daya saing. Kalau kita punya daya saing baru ikut berkompetisi. Kalau ndak punya daya saing kita usah ikut kompetisi. Nah, daya saing kita tuh apa? Saya berani. Olahraga saya berani taruhan. Olahraga. Ya. Setiap kami mengirim atlet atau mahasiswa keluar daerah sebelum Covid, tidak pernah mahasiswa kami tidak membawa medali. Selalu membawa juara medali. Ya. Ngirim 4, ada yang nangkap 1, 5 dapat medali. 4 emas, 1 perak. Begitu dalam Pomnas kemarin. Makanya kami heran, loh, rupanya lumayan juga pembinaan di sini. Dilaporkan ya, hanya ngirim 5 karena keterbatasan dana. Tidak ada maksud mengecilkan perguruan tinggi yang lain. Perguruan tinggi lain di Bali kan banyak mengirimkan. Tetapi medalinya kami di atas. Hanya 5, tapi hanya 4 atlet tapi menghasilkan 5 medali. Karena ada yang rangkap 1. Kedua-duanya dia dapat medali. Maka di situ kalau dibilang kami memberikan bonus, enggak memberikan apa-apa kok. Olahraga Nah, setelah itu budaya. Siapa yang tidak tahu Iki PGRI dulu membuat calon orang dengan rangne 5, pateh 5, watang 5 di art center. Dan diguyur hujan. Setelah hujan itu berakhir, masyarakat datang. Saya juga heran dengan Pak Ketua Yayasan, kekurangan tempat duduk sampai di situ ada Chandra. Itu. Kemudian yang terakhir juga coba calon orang, saya sekaligus sebagai pemain di situ yang ditonton oleh Pak Wayan Koster dengan Bu Putri Koster itu. Begitu kami punya keyakinan, sekalipun kami mungkin tidak sehebat dengan perguruan tinggi lain dalam hal seni, dalam hal sarana, tetapi kami punya semangat, punya komitmen, punya kebersamaan di sini untuk bersama-sama meningkatkan kualitas lembaga ini. Kemudian yang ketiga masalah IT sekarang. Ketika saya berdiskusi dari hati ke hati dengan mantan ketua STIMIK yang sekarang jadi dekan FDI di Mahadewa, saya jujur saya katakan sangat terkagum dengan kemampuan skillnya. Nah kita tidak tahu kenapa ini. Saya percaya tidak ada suatu kebetulan di dunia ini. Kenapa kita bertemu tidak ada suatu kebetulan? Saya bilang Pak Komang, tidak ada yang kebetulan di sini. Kita memang jodoh. Oleh karena saya minta kemampuan yang Pak miliki, Pak eksplor di sini. Ayo kita bersama, kami akan mendukung dengan pihak yayasan, kami akan mendukung itu. Ayo apa yang mesti kita lakukan. Nah setelah itu kita sudah buat program. Cuman sekarang sedikit terganggu karena kode perguruan tinggi memang tidak semudah membalikkan telapak tangan keluar, tapi tidak. Kami sekali lagi katakan proses 3 tahun menjadi universitas ini kan kalau saja kami punya karakter yang putus asa atau menyerah, tentu tidak akan keluar ini. Tidak sampai titik darah penghabisan kami. Jadi perjuangannya cukup panjang 3 tahun dan sudah mendapatkan pengakuan. Itu karena IKIP PGRI dan sekarang jadi Mahadewa University punya karakter itu Pak Rektor. Karakter kami miliki. Kami kan tidak mudah menyerah dan tidak mau sebelum menemukan titik air, sekalipun lagi gelap terang, habis gelap terbitlah terang. Kami dibombardir ketika sudah di ASZ direkomendasi satu prodi yang menentukan seperti SI ini, sistem informasi ini, tahu ada pergantian pejabat baru lagi menghilang.
Saya langsung tanya ke Jakarta, kenapa bisa begitu? Tidak ada di sini. Tidak, rupanya tidak nyambung antara pejabat lama itu. Saya kecewa betul, tapi tetap berjuang lagi. Ayo kita mulai lagi. Baik, Pak Rektor, kalau misalnya ekip PGRI kan dikenal dulu mencetak guru-guru gitu ya katakan. Kalau jadi Universitas Mahadewa University, gimana? Apakah peran itu masih tetap akan menguat atau semakin menguat? Gitu? Ya, peran itu semakin menguat. Kami sudah punya program ancar-ancar. Kalau saja kode perguruan tinggi sudah kami terima, kami sudah menyiapkan proposal untuk usulan PPG. Ini kan penguatan itu kan. Jadi pendidikan guru yang yang harus dimiliki oleh siapapun bisa jadi guru, tapi dengan 1 tahun mengikuti PPG ini dia akan punya SIM untuk jadi guru. Bukan saja dari kalangan keguruan, dari FKIP, juga dari kalangan universitas pun bisa. Jadi yang lulusannya dengan mengikuti PPG ini bisa jadi guru, karena dia itu mencetak ada sertifikasi, ada SIM ya, kata pengajar itu. Oke. Akan dilakukan itu, jadi akan semakin menguatkan. Tapi kalau kita lihat, bagaimana minat orang menjadi guru sekarang, Pak Rektor? Kalau mungkin Pak Rektor kan mengamati, apakah semakin menguat di Bali khususnya ini? Kalau saya amati ya, apakah ini bagian dari strategi pemerintah ketika sedikit mengurangi pengangkatan guru itu berpengaruh kepada lembaga-lembaga LPTK. Kami sering berkoordinasi, kalau PGRI kan punya payung. Kita sering berkoordinasi dengan teman-teman PGRI se-Indonesia, bagaimana termasuk di Bali semua mengatakan bahwa memang ada penurunan minat itu. Mungkin salah satu penyebabnya adalah pengangkatan guru yang sedikit gitu yang boleh dikatakan tidak setiap tahun. Moratorium terlalu lama nih. Oleh karena itu saya mengimbau kepada pemerintah, memohon juga tolong perhatikan kondisi di lapangan. Kalau kita berbicara kualitas, guru bagian terpenting di sini, bagian yang sangat menentukan. Kalau berbicara kualitas, jangan menentukan kualitas tetapi kurang memperhatikan nasib guru, apalagi tidak mengangkat guru, gitu ya. Kalau menurut saya itu harus diperhatikan, harus dilakukan oleh pemerintah. Jangan guru dikejar-kejar untuk meningkatkan kualitas, di sisi lain guru honorer yang boleh dikatakan yang mengampu mata kuliah yang penting. Di sini kan ada pembinaan, ada karakter di situ. Ya, karakter ini harus dimiliki oleh seorang guru. Kalau guru itu memang diperhatikan nasibnya, apabila dia menerima SK sebagai guru. Kalau honorer saya pikir tanggung jawabnya tidak sehebat guru yang ber-SK. Baik, sebagai penutup di dialog ini, mungkin dari Pak Ketua Yayasan dulu, ada harapan kepada Sivitas Akademika di Mahadewa Universitas ini, kemudian juga kepada masyarakat, apa yang Pak Ketua Yayasan yang sampaikan? Silakan. Jadi kalau kepada Sivitas Akademika itu kami tidak ragukan lagi ya, karena selalu kami pompakan itu bahwa disinilah rumah Anda yang kedua, perguruan tinggi ini. Karena itu jangan sampai kita lupa kepada rumah tangga kita sendiri. Itu sehingga mereka itu kami lihat kesadarannya cukup tinggi. Itulah selalu kami tekankan kerja ikhlas, kerja tuntas, itu supaya betul-betul terlaksana. Dan ini kami rasakan betul semangat kekeluargaan daripada teman-teman di sini. Nah, kepada masyarakat kami juga yakin bahwa masyarakat pasti akan bisa menerima kehadiran Mahadewa ini, karena seperti tadi disampaikan di bidang olahraga kami melahirkan orang-orang yang namanya seperti Adi Swandano, Maria Londa, Omang Ari, itu kan, dan nasional internasional. Dari segi seni kami punya Isengap, Joblar, Omang Gases, Pak Rektor sendiri juga adalah terkenal, dan mahasiswa kami itu semua mereka malah ada satu kesepakatan, walaupun saya sudah berhenti di IKIP PGRI Bali, tapi saya akan bawa bendera IKIP kalau saya pentas kemana-mana, karena kami punya Arjel Liku yang terbaik di Bali. Di sini dulu adalah juga dari sini. Dari Mahadewa University. Ya, sini ya. Karena itu kami yakin masyarakat akan bisa menerima ini dalam waktu yang singkat. Dan ini tentu sosialisasi ini kami sudah juga upayakan,
karena Pak Rektor, teman-teman dosen itu semua sudah kita berikan semangat. Ayo kita sosialisasikan yang namanya Mahadewa ini. Dan ini nampaknya ya, seperti tadi disampaikan juga, ya respon dari masyarakat saya lihat cukup baik lah. Baik, terima kasih Pak Ketua. Pak Rektor, ada yang mau disampaikan Pak Rektor sebagai penegasan lagi terhadap... Ya, saya menyampaikan kepada teman-teman Sivitas Akademika Mahadewa satu kata bijak, bahwa bertindak kunci dasar untuk meraih semua kesuksesan. Mari kita bertindak karena di situ ada harapan. Yang terpenting adalah buah delima, buah markisa. Bersama kita pasti bisa. Baik. Terima kasih Pak Rektor, terima kasih Pak Ketua Yayasan. Luar biasa semangat dari Civitas Akademika, baik rektornya dan juga yayasan, kemudian juga mahasiswa dan masyarakat perlu juga lebih, karena sudah banyak prestasi yang ditunjukkan dan peningkatan status ini menjadi semangat baru bagi Mahadewa University. Dan tentu kita berharap juga pendidikan di Bali ini semakin baik dengan adanya kampus-kampus yang berkualitas dan bisa mencetak SDM-SDM. Itu yang kita inginkan tentunya sebagai masyarakat Bali. Dan mudah-mudahan ini menjadi semangat sekali lagi yang lebih baik, jadi Bali yang lebih baik, Bali yang lebih sejahtera. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di Bali Post Talk berikutnya.